Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin, salat id Masjid Raudatul Jannah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala pada kesempatan yang berbahagia ini di hari yang fitri tanggal 1 Syawal tahun 1445 Hijriah. Kita hadir bersama-sama di Masjid Raudatul Jannah yang kita cintai ini dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri pada 1 Syawal 1445 Hijriah. Salawat bertasalam kehadirat kepada Rasulullah SAW sebagai qudwah, sebagai suri tauladan kita dalam menapaki, dalam melaksanakan syariat agama Islam sesuai apa yang telah beliau sunnahkan dan beliau contohkan kepada kita bersama. Yang kami hormati pembina Yayasan Raudatul Jannah, Kakek Fahru Rozi Aziz Azwan, yang mana tadi kita mendapatkan informasi bahwasanya kakek dalam keadaan sakit ya. Seyogianya yang akan memberikan kata sambutan pada kesempatan hari ini adalah Kakek Fahru Rozi Aziz Azwan. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan kakek diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kakek dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dan ibadah-ibadah lainnya di Masjid Raudatul Jannah yang sama-sama kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Masjid Raudatul Jannah, salat Idul Fitri 445 Hijriah. Masjid Raudatul Jannah adalah masjid milik kita bersama-sama. Masjid bukan hanya sebagai tempat melaksanakan ketaatan kepada Allah, bukan hanya sebagai tempat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Namun selain itu, masjid memiliki begitu banyak peran, memiliki begitu banyak fungsi. Di antaranya yaitu sebagai tempat pusat penyiaran syiar Islam dan sebagai pusat pendidikan bagi umat Islam. Kemudian masjid juga dapat menjadi sebagai tempat menyelesaikan persoalan umat. Masjid berfungsi juga sebagai tempat pemberdayaan masyarakat dan tempat menanamkan nilai-nilai kebajikan dan kemaslahatan umat manusia. Dan juga tak lupa masjid juga merupakan tempat untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan umat. Kemudian dari masjid ini dapat dikembangkan berbagai kegiatan yang mengarah pada terwujudnya masyarakat yang madani, yaitu masyarakat yang dituntun oleh wahyu ilahi, bergerak dinamis sebagai masyarakat yang bahu-membahu, tolong-menolong, dan bekerja sama dalam membangun kesejahteraan umat. Namun dalam melaksanakan fungsi masjid tersebut dibutuhkan sebuah hal yang sangat penting. Tidak dengan serta-merta masjid dapat berperan sebagai apa yang telah kita sebutkan di atas tadi. Di balik itu semua dibutuhkan sebuah pengelolaan, sebuah manajemen yang baik oleh pengurus masjid agar dapat mewujudkan fungsi-fungsi masjid seperti yang kita sebutkan di atas. Manajemen ini sangat diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran masjid, karena kemakmuran sebuah masjid sangat tergantung dan ditentukan oleh bagaimana dan seperti apa kemampuan para pengurus dalam mengelola dan mendayagunakan masjid ini sehingga masjid dapat dikelola secara profesional, secara efektif dan secara efisien. Kemudian terkait dengan fungsi masjid sebagai pusat peradaban umat, maka para pengurus masjid harus mampu memberdayakan masjid melalui berbagai kegiatan-kegiatan keumatan sehingga dapat menciptakan dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat, bagi rahmatan lil alamin, bukan hanya bagi sebagian kelompok, bukan hanya sebagian golongan, namun bagi seluruh umat Islam yang berada di kota Lubuk Linggau khususnya. Semoga Masjid Raudatul Jannah Lubuk Linggau ini benar-benar dapat menjadi salah satu masjid yang melaksanakan fungsi sosial yang dapat didayagunakan sebagai pusat pendidikan, pusat penyiaran agama Islam, membangun keekonomian rakyat, dan memberantas kemiskinan, kebodohan, dan kenakalan tauhid bagi masyarakat kota Lubuk Linggau khususnya. Untuk itu, marilah para jemaah sekalian kita bersama-sama meramaikan, memakmurkan Masjid Raudatul Jannah yang kita cintai ini dengan mengikuti serangkaian atau program-program yang telah dilaksanakan oleh para pengurus masjid. Mudah-mudahan dengan
memakmurkan masjid ini, maka agama Islam ini akan semakin bertumbuh, agama Islam akan semakin berkembang, sehingga kita sama-sama mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mencintai masjid di hari kiamat kelak. Sebagai laporan dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DKM Masjid Raudatul Jannah pada kegiatan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, yaitu yang pertama adalah pada saat bulan Ramadan kemarin telah dilaksanakan serangkaian kegiatan. Yang pertama adalah kajian Islam ilmiah yang dilaksanakan setiap sore hari menjelang berbuka puasa, yang diisi oleh para asatidzah yang ada di Masjid Raudatul Jannah, di mana selama di luar Ramadan kegiatan taklim kita laksanakan ba'da maghrib sampai dengan Isya. Maka pada bulan Ramadan kegiatan taklim terus kita laksanakan dengan mengundurkan jadwal pelaksanaannya, yaitu sebelum iftar atau sebelum sholat maghrib. Kemudian di Masjid Raudatul Jannah juga menyediakan iftar selama 30 hari selama bulan Ramadan, yaitu dengan menyediakan takjil sebelum sholat maghrib dan menyediakan makan bagi para jemaah masjid sebanyak 50 porsi. Kemudian pada malam hari dilaksanakan sholat tarawih dengan imam yang telah disusun jadwalnya, yang diikuti oleh kurang lebih 150 sampai 200 jemaah setiap malamnya. Dan angka ini berubah ya, atau bertambah sesuai dengan keadaan cuaca kita juga. Kemudian di Masjid Raudatul Jannah juga dilaksanakan iktikaf pada 10 malam terakhir, yang ini juga diikuti oleh peserta kurang lebih 120 lebih peserta setiap malamnya. Dan Masjid Raudatul Jannah juga menyediakan makanan sahur ya untuk para jemaah iktikaf. Sebagai laporan dari penerimaan zakat fitrah yang telah diterima oleh panitia amil zakat fitrah Masjid Raudatul Jannah, dilaporkan di sini bahwasanya telah diterima sebanyak 722,5 kg beras dari para muzaki, yang mana dari 722,5 kg beras itu telah kita jadikan paket yang dibagikan kepada para mustahik sebanyak 123 paket, dan alhamdulillah semua paket-paket tersebut telah kita distribusikan pada tanggal 9 April kemarin. Kemudian untuk penerimaan zakat mal diterima sebesar Rp7.300.000, dan ini juga telah kita distribusikan kepada para mustahik yang berhak menerima zakat mal tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, Masjid Raudatul Jannah saat ini masih dalam tahap proses pembangunan. Seperti kita lihat di depan masjid atau di pintu masuk masjid, pada saat ini sedang akan dilaksanakan pengerjaan pemasangan pintu, yang mana pintu utama ini telah datang ke Masjid Raudatul Jannah di awal Ramadan kemarin. Namun kita masih membutuhkan biaya untuk pemasangan pintu ini dan juga untuk pengerjaan finishing lainnya seperti bagian luar masjid, yang dibutuhkan dana kurang lebih 200 juta rupiah. Untuk itu kaum muslimin sekalian, kami mengajak para muslimin sekalian untuk sama-sama bahu-membahu kita membantu pembangunan Masjid Raudatul Jannah yang sama-sama kita cintai ini, agar kita dapat beribadah dengan nyaman, dengan tenang, dan dalam kondisi yang kondusif. Untuk operasional Masjid Raudatul Jannah atau operasional bulanan, alhamdulillah kita sudah memiliki para muhsinin, donatur tetap setiap bulannya, sehingga kebutuhan dari operasional masjid ini sudah dapat dipenuhi, sudah dapat dicukupi dari sumber donatur bulanan dan dari kota infak. Dan untuk kegiatan lainnya yang ada di Yayasan Raudatul Jannah, karena yayasan ini adalah yayasan pendidikan dan dakwah, maka kita juga memiliki lembaga-lembaga unit pendidikan, yaitu mulai dari TPA atau tempat pengajian Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran yang ada di gedung A di Jalan Cereme, dan di sini di masjid kita di gedung B. Kemudian kita juga ada TKIT, SDIT dan SMPIT Raudah Boarding School, yang mana pada saat ini jumlah
santri dan jumlah siswa total keseluruhan kurang lebih 400 santri atau 400 siswa. Kita doakan mudah-mudahan lembaga pendidikan yang ada di Yayasan Raudatul Jannah ini dapat terus berkembang, dapat terus menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau untuk menitipkan anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama Islam yang baik, pendidikan agama Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan tak lupa juga kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu kegiatan dakwah yang dikelola oleh Linggau Mengaji. Kami mengajak kaum muslimin ba'da Ramadan ini kita mulai lagi aktif dalam kegiatan-kegiatan dakwah, yaitu taklim yang dilaksanakan setiap selesai sholat maghrib sampai dengan isya setiap malamnya, yang diisi oleh para asatiza, para ustadz-ustadz yang ada di Masjid Raudatul Jannah dan di Kota Lubuk Linggau. Dan juga akan ada beberapa agenda besar lainnya, tablik akbar yang akan kita laksanakan pada bulan-bulan berikutnya. Insya Allah ini menjadi agenda tetap dari Linggau Mengaji. Di akhir kata sambutan ini, kami mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan kasiron kepada para jamaah sekalian, pada para panitia yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan pelaksanaan sholat id ini dan juga dalam penyelenggaraan ibadah Ramadan kemarin. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih pada para muhsinin, para donatur yang telah memberikan atau menyedekahkan sebagian dari hartanya untuk operasional masjid, untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Semoga Allah membalas semua apa yang telah kita lakukan ini dengan balasan yang berlipat ganda. Untuk petugas sholat id pada kesempatan hari ini bertindak sebagai imam dan khatib adalah Ustadz Arif Muslim Hafizahullah Ta'ala sebagai imam tetap dari Masjid Raudatul Jannah, dan juga nanti akan dijelaskan tentang tata cara bagaimana pelaksanaan sholat Idul Fitri. Mungkin sebagian kita sudah lupa karena ini dilaksanakan setahun sekali atau setahun 2 kali, maka nanti akan dijelaskan oleh pembawa acara bagaimana tata cara sholat Idul Fitri. Semoga kita dapat melaksanakan sholat id nanti sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Di akhir kata, kami dari DKM Masjid Raudatul Jannah dan dari Linggau Mengaji mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian semua, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di Ramadan tahun depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.